Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa semua, pada hari ini, saya akan, memperlihatkan ya, bagaimana, cara menggunakan program SPSS. Sebelumnya, sekedar informasi bahwa program SPSS yang saya gunakan untuk mengajar kalian ini adalah, program SPSS free trial yang saya download dari internet. Jadi kalian bisa googling di SPSS free for download ya. Kemudian kalian cari di situ dan mungkin ada sedikit registrasi agar kita bisa memperoleh SPSS untuk free trial selama 1 bulan tersebut. Nah, di sini saya sudah punya SPSS di oke, saya ini dulu ya. Saya dulu ya. Oke, di sini sudah ada saya perlihatkan IBM SPS Statistik Subscription. Ini kita klik. Ya, jadi dia agak cukup lama ya. Mungkin komputer saya ini sudah terlalu banyak data atau informasi yang ada di dalam, jadi dia agak-agak lambat. Nah, sebelum ya sementara kita ya buka ya, saya akan memperlihatkan apa yang perlu kita persiapkan sebelumnya ya, bahwa kita perlu mempersiapkan buku kode. Ya, jadi ini buku kode yang sudah kita buat sebelumnya ya. Jadi di sini ada variabel, ada nama variabel dalam SPSS dan ada kode instruksi. Nah, ini yang akan kita coba untuk masukkan ke dalam SPSS. Oke, mungkin sudah terbuka ya yang SPSS itu. Kita tunggu ya. Ini agak lama ya. Jadi di sini tertulis IBM SPSS Statistics Subscription karena ini free trial. Jadi mungkin tampilan ini mungkin tidak akan sama kalau kita dapat yang original. Ya, cukup lama ya. Kita tunggu. Jadi mungkin videonya bisa kalian skip ya. Oke, mestinya saya sudah buka dari tadi ya. Coba saya betul. Ya, sambil menunggu ya. Mungkin kita lihat ya buku kodenya dulu ya. Kalau sudah terbuka, maka saya akan perlihatkan. Nah, di sini nomor identitas responden. Ini kita singkat dengan ID. Jadi ini ditulis sesuai dalam nomor ya, bukan dalam nomor, dalam angka ya. Jadi dalam angka nomor ya. Iya, sesuai nomor lah ya. Dalam nomor ya, dalam nomor ini sesuai kuesioner, jadi sesuai yang telah diisi. Kemudian di sini status perkawinan, ya ini kita buat 1 single, 2 menikah, 3 cerai hidup, dan 4 cerai mati. Kemudian memiliki anak tinggal bersama, kita singkat anak jadi 1 ya, 2 tidak. Jadi mungkin ini sebenarnya kita sudah bahas dalam pembuatan buku kode.
Ya, saya lihat dulu ya. Ya, ini SPSS-nya lagi loading. Jadi ya agak berat ya. Oke. Nah, di sini saya screen share dulu ya. Share screen. Ini sudah ada tampilan dari SPSS. Di sini ada pilihan apakah itu new dataset atau new database. Oke, kita scan ya. Setelah waktu kita membuka itu tampilannya akan seperti ini ya. Nah, di sini inilah tampilan SPSS ya. Karena ini free trial, jadi ini ada dua sebenarnya ya tampilannya, ada data view, ada variable view. Nah, di variable view inilah kita akan menginput kita punya buku kode. Kemudian yang di data view ini di sini kita input kita punya data. Jadi misalnya ini kasus 1, kasus kedua, kasus ketiga atau responden pertama, responden kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat ya ini ada beberapa menu-menu ya. Kita lihat, nah ini untuk ini new kalau kita mau membuka apa namanya dokumen baru ya, open kalau kita sudah punya data ya, apakah itu yang kita buka itu dalam bentuk data, sintaks atau dalam bentuk script. Nah, ini kita bisa mengambil data yang sudah ada dalam Excel atau dalam bentuk CSV dan seterusnya ya. Di sini ada close, save as. Ini mungkin karena free trial jadi ini ditutup ya. Kalau yang original ini ada ya. Kemudian seperti itu ya. Karena kita new, ini kan kosong ya, jadi kita biarkan saja seperti itu. Nah, kemudian untuk edit ini juga banyak ini yang tidak terbuka ya, karena ini free ya. Kemudian view, data. Nah, data ini ya di sini ada beberapa fungsi ya yang kita butuhkan ya pada saat kita sudah punya satu set data. Kemudian transform, ini kalau transform itu artinya perubahan. Kalau kita mau merubah ya, jadi misalnya untuk compute variable, kalau kita ingin membuat variabel baru dari variabel lain itu kita lakukan dengan compute variable. Kemudian kalau kita mau merubah kode dari variabel kita itu juga bisa di sini. Ada record into same variables, yaitu kita membuat kode untuk variabel baru tetapi nama variabelnya sama. Nah, tapi kalau kita mau membuat variabel baru dengan nama yang berbeda, kita pilih ini. Ya. Nah, untuk data dengan analisis statistik, ya kita klik ini analyze ya. Ya, analyze. Nah, di sini banyak pilihan-pilihan ya. Untuk deskriptif statistik kita mau melihat frekuensi atau deskriptif. Ini deskriptif kita kalau kita mau mencari mean, standar deviasi dan seterusnya. Kalau itu dalam bentuk cross tab bisa kita pilih ini ya. Kemudian graph ya ini kalau kita membuat grafik ya. Nah, kalau kita punya apa namanya dokumen baru seperti ini, kita baru mau isi dengan buku kode yang kita miliki. Jadi kita ke variable view. Nah, di sini. Untuk variable view ini ada nama SPSS, ID ya.
ID itu tipenya itu apa? Jadi tipe ID itu adalah numerik. Nah, jadi ini numerik ya. Kita okekan saja ya. Kita tulis di sini nomor identitas responden, nomor identitas responden ya. Ya, saya lihat dulu di buku kodenya itu nomor 2 itu adalah jenis kelamin ya. Jadi kita tulis di sini JK ya. JK ya. Nah, karena jenis kelamin ini kita tulis satu apa namanya? Laki-laki dua perempuan. Jadi dia dalam bentuk numerik atau dalam bentuk angka sama dengan ini ya. Jadi JK ini kita tulis di sini jenis kelamin. Nah, untuk values ini bisa kita klik ya sebelah kanan ini ya. Jadi ini ada titik 3, ini kita klik ya. Karena ini ada kategorinya. Kalau ini kan tidak ada kategorinya nomor identitas responden. Nah, ini ada kategorinya. Jadi di sini kita klik, terus kita tulis value-nya 1. Nah, kalau 1 itu adalah laki-laki ya. Kita add ya. Kemudian 2 perempuan. Kita add lagi. Jangan lupa di add, jangan langsung di oke kan. Karena kalau kita tidak add dulu itu tidak akan muncul yang perempuan. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa dia desimal tadi ya. Bisa kita kurangi desimalnya ini. Jadi 0. Nah, ini otomatis dia satu laki-laki dua perempuan. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya status perkawinan. Ya, status itu kawin ya. Nah, kita usahakan bahwa semua variabel kita itu tipenya numerik. Karena kalau dia dalam bentuk string, itu akan susah untuk dianalisis oleh SPSS. Ya. Jadi, di sini kita kurangi juga desimalnya. Ya. Kemudian kawin itu adalah status perkawinan. Ya. Dan itu kita klik di sini 1 single, kita add, kemudian 2 kawin, kita add. Oh, there is a label already defined for this replacing the existing label. Oke, dia tidak mau. Jadi satu single ya, chain, kemudian 2 karena saya tidak mau ya, karena mungkin sama dengan kawin ini ya. Jadi labelnya itu adalah ya seperti yang saya jelaskan di pembuatan buku kode, sebaiknya variabel itu tidak ada yang sama. Nama variabel itu tidak ada yang sama. Jadi ini mungkin menikah saja ya. Menikah. Nah, kemudian 3 ini apa tadi? Cerai hidup. Ya. Kemudian 4 ini cerai mati. Ya, kita add. Oke, ya. Nah, setelah itu memiliki anak, tinggal bersama. Jadi saya tulis di situ anak, ya. Anak, dia numerik ya. Kita kurangi desimalnya. Memiliki anak, tinggal bersama. Kemudian ini 1 ya. Ya, dan oke. Nah, kemudian yang berikutnya itu tingkat pendidikan terakhir atau didik ya. Jadi kita tulis di sini didik numerik ya. Saya kurangi desimalnya menjadi 0. Bisa di sini, bisa tadi diklik langsung ya. Kemudian apa namanya ini? Tingkat tingkat pendidikan terakhir ya.
tingkat pendidikan terakhir. Ya. Nah, ini kita 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 apa tadi, diploma ya, diploma, 5 apa tadi, S1 ya, sarjana ya, dan 6 S2 atau S3. Kita add ya. Oke. Nah, kemudian yang keenam itu ini penyebab stres utama. Jadi kita kasih nama ini stres. Ini juga numerik ya. Kita kurangi desimalnya. Oke, ya, kemudian di sini penyebab stres utama. Penyebab stres utama. Nah, oh ya, tadi lupa ya. Ini kan isian ya, isian dalam bentuk string. Jadi ini kita ganti ya dalam bentuk string. Karakternya mungkin banyak ya, jadi saya kasih aja berapa ya, 50 gitu ya, kira-kira 50 ya. Kemudian berikutnya apakah merokok ya. Jadi di sini saya tulis rokok numerik ya. Nah, ini 0 ya. Apakah merokok? Kemudian di sini ya, 1 ya. Ya. Jadi sertifikat ini apakah bisa di copy ya? Ini bisa di copy. Bukan ini ya. Copy ya, kemudian ini paste ya. Nah, ini satu tidak. Oke. Nah, di sini apa namanya? Jika merokok berapa banyak? Jadi jumlah rokok per minggu ya. Sini ya. Di sini saya tulis jumrok ya. Ya, itu dalam bentuk numerik ya. Kemudian jumlah rokok per minggu. Oke. Nah, ini non karena dia open-ended question. Kemudian, nah ini pertanyaan optimis 1. Jadi saya langsung tulis di sini op 1 ya. Op 1 ya. Dalam bentuk numerik ya. Tidak ada desimal. Jadi di sini saya tulis pertanyaan optimis 1. Nah, ini kita isi di sini. 1 apa tadi? Sangat tidak setuju ya, kita add. 2 tidak setuju. 3 netral. Kemudian 4 setuju ya, setuju. Kemudian 5 sangat setuju. Setuju ya, kita add. Oke. Nah, ini di sini kita tulis lagi op 2 ya. Numerik 0. Kita bisa copy ini ya. Jadi di sini kita klik kanan aja ya. Klik kanan, terus copy. Terus ini kita paste. Klik kanan lagi, kita paste. Tapi ini kita rubah menjadi 2 ya. Nah, untuk ini juga kita klik ini, klik kanan, copy, ini klik kanan lagi, paste. Ya. Kemudian op 3.
ya, sama ini tadi ya, kita kurangi desimalnya, kemudian ini kita copy aja. Oh ya, udah nggak bisa lagi ya. Klik kanan, oh berarti sudah tidak bisa lagi. Kita tulis saja ya. Pertanyaan optimis. Sama ini kita kurangi desimalnya. Jadi ini pertanyaan optimis 4. Coba kita copy lagi sih. Oh, sudah tidak mau ya. Jadi pertanyaan optimis 4. Dan 5 ya. Ini sama numerik. Ini pertanyaan optimis. Ini kita klik kanan ini copy, terus ini kita klik kanan paste ya. Kemudian 6 ini numerik sama desimal ya. Kemudian ini pertanyaan optimis. Kita klik ini, klik kanan lagi, paste. Nah, ini sudah selesai ya. Kita lihat dulu data view ya. Jadi di data view ini kita sudah bisa lihat ya, ini ada ID, JK, kawin, anak, didik, stres. Ya ini nominal. Nominal ini ordinal. Kalau didik itu ordinal ya. Anak ya nominal, kawin nominal, ini juga nominal. Oke, bisa kita rubah di situ. Jadi ini jenis kelamin oke, kawin oke, nominal, anak ya nominal, didik ya ini yang didik ini kita bisa ganti menjadi ordinal ya. Stres nominal dan ini semua kita jadikan kalau rokok itu merokok atau tidak ya, jadi dia nominal, jumlah rokok ya scale lah ya. Ini juga scale, ini scale. Ya ini skala pengukuran ya. Scale. Jadi interval dan rasio itu dijadikan satu yaitu scale. Oke. Nah, di data view ini bisa kita lihat. Jadi ini ada ID, JK, kawin, didik, stres, rokok. Ya, di sini bisa kita, nah, misalnya ini 01, ya. Nah ini kita di sini dia desimal ya, jadi bisa kita rubah desimal menjadi 0. Ya. Oke, sini 1, misalnya jenis kelaminnya 1, laki-laki, apakah dia kawin? Nah, di sini sebenarnya ada ini ya, valuables. Nah, kalau valuables ini terklik, ya, maka kita bisa melihat pilihan dari variabel tersebut. Jadi kita klik ini, ya. Nah, ini akan terlihat ya. Jadi ini bisa kita klik di sini, apakah dia single. Misalnya kita pilih ini menikah. Kemudian apakah ada anak, tidak, kemudian pendidikan, SMA atau diploma, stres ini langsung tertulis ya, misalnya keluarga. Nah, 2 ya.
Nah, ini bisa kita klik ini untuk menghilangkan valuables tersebut. Ya, jadi ini kita bukan ini ya. Ini ya. Ya, kita klik hilang ya. Jadi ini satu misalnya atau dua ya, dua pakai kawin pilihannya misalnya masih single ya, punya anak tidak ya. Kemudian pendidikan misalnya 5, keuangan misalnya di sini keuangan, apakah dia merokok? Tidak ya, jumlah rokok tidak ya, dia merokok ini ya. Ini saya hapus ya. Ini tidak ya, jumlah rokok tidak ada. Atau misalnya dia merokok ya, jumlah rokok per minggu misalnya 10 ya, kemudian dia optimis misalnya 4, ini 2, ini 1, ini 5, ini 3, ini 4 ya. Lihat ya, terus kita klik ini ya valuable, maka kita bisa melihat semua ini. Ya, ini cara mengisi. Kemudian kita bisa save di sini ya, ini ada save di sini ya, save this document, dan kita bisa save di, misalnya saya tulis di sini latihan 1 ya, latihan 1 ya, jadi saya save ya, save ya. Ya, pada saat saya save ini muncul layar output. Ya, jadi layar output ini ya di sini kalau kita tidak mau menyimpan layar output ini kan tidak ada apa-apa di sini ya. Jadi kita tutup saja. Terus dia bilang save content of output viewers to output 1, tidak usah 0. No, bukan 0 ya. Nah, di sini saya stop share, kemudian saya perlihatkan bahwa itu kira-kira sudah ada di tunggu dulu. Saya buka dulu ini yang saya buka layar ini dulu ya. Nah, kemudian di apa namanya? Ya, saya stop share dulu ya. Nah, ini saya simpan. Ini saya share ya. Nah, ini saya punya di pertemuan 5 itu di sini ya ini sudah ada latihan 1. Ini sisa kita klik dan kita buka ya. Saya kira itu saja untuk pengenalan SPSS kali ini. Untuk pertanyaan lebih lanjut mungkin kita bisa adakan sesi tanya jawab pada saat kita ada di kelas Zoom berikutnya. Oke, saya kira itu pengenalan SPSS kali ini. Terima kasih telah melihat video ini dan semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.